Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi review ataupun pengibasan apa yang telah saya dapati dari mengikuti belajar BIMTEK seri AKM di angkatan 6, yang mana ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang mana angkatan 6 ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2021. Perkenalkan, nama saya Irma Sinta. Saya guru dari SMA Negeri 14 Pekanbaru, Provinsi Riau. Oke, sebagaimana kita ketahui, pemerintah mengadakan program asesmen nasional. Oke, apa itu asesmen nasional? Apa yang telah saya pelajari atau apa yang telah saya ikuti dalam BIMTEK ini, asesmen nasional merupakan program pemerintah pada penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Ya, adapun kompetensi siswa yang diukur pada asesmen nasional ini, yang pertama itu yang kita kenal dengan AKM atau asesmen kompetensi minimal, yang mana di sini untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Inilah yang diincar oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Kemudian survei karakter, yang mana survei karakter ini adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Oke, jadi dari bahasanya kita cukup pahami kalau ini adalah untuk meningkatkan karakter atau membentuk karakter siswa atau peserta didik untuk lebih baik lagi berdasarkan Pancasila. Oke, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana di sini untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kemudian apa itu AKM? AKM ini terdiri dari dua tadi ya, ukurannya. Pertama literasi. Yang mana literasi ini? Literasi ini untuk pengetahuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi pada baca dan tulis, atau pada soalnya nanti soalan dalam AKM ini nanti berupa teks fiksi dan teks informasi, serta yang mana nanti dia berpartisipasi di lingkungan sosial bagaimana, itu yang diminta. Kemudian numerasi ya, dari katanya saja sudah kita bisa ini ya, keterampilan untuk memahami, mengaplikasi dan bernalar khususnya pada bidang saintifik ya, untuk memecahkan masalah, dan ini diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya nanti. Nah, adapun bentuk soal AKM ini dia terdiri dari 5. Pertama itu adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini adalah dia bisa memilih lebih dari satu jawaban, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian. Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif, di mana siswa menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuannya, namun bukan berdasarkan pilihan pribadinya ya Bapak Ibu. Ya, adapun kelompok tingkat kompetensi pada literasi dan numerasi yang saya peroleh dari BIMTEK ini, inilah ada 2. Ya, ada tingkat perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan ada kelompok mahir. Nah, itu ada detailnya, keterangannya ya. Seperti perlu intervensi khusus, di mana tentu di sini siswa ini belum mampu menemukan ya, belum mampu kategorinya ya,
berarti dia perlu intervensi khusus yang harus dia dapatkan. Kemudian dasar. Nah, di dasar saja siswa sudah dianggap bisa melakukan memperoleh kompetensinya, yang mana nanti setelah dari dasar ini bisa kita cakapkan dia ataupun memahirkan dia, ya, bergantung siswanya. Jadi kita tidak memaksa siswa tuh harus mahir, tapi ada kelompok-kelompoknya, dan mana nanti disitulah kita perbaiki, ya, dimana juga perbaiki bukan dari segi siswanya, tapi dari bagaimana lingkungan belajarnya. Itulah tadi ada survei lingkungan belajarnya, ya, kenyamanan siswa itu supaya tingkat kompetensinya itu meningkat, ya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran. Jadi memang bahasanya literasi dan numerasi, Bapak Ibu, ya. Literasi kan kalau kita analisis, kita secara umum saja memahami adalah ini pastinya untuk pelajaran bahasa ini. Tidak, Bapak Ibu, ya. Jadi ada poinnya yang mana nanti dari sini nanti di pelajaran bisa diaplikasikan, ya, di sini. Ya, untuk menyusun strategi pelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Oke, adapun perbedaan kompetensinya di sini yang berbasis konten. Kalau dia kompetensi kalau pembelajaran yang berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan di konten dia materi pembelajaran. Kalau di berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, kalau di konten cakupan materi, ya. Nah, nanti di sini Bapak bisa lihat setelah mengikuti bimbingan ini. Oke, kalau saya simpulkan tersendiri, ya. Kalau dalam mengajar tentu memerlukan seni dan tentunya kasih sayang, karena kita berhadapan dengan anak-anak di bawah umur, di mana kita tidak bisa terlalu menekankan tapi kita harus menegaskan, tapi bukan menekan, ya. Kemudian kemampuan siswa tidaklah sama, ya, tapi dapat dikembangkan apa yang menjadi dasarnya, ya, kemampuannya. Setiap manusia memiliki kemampuan yang masing-masing. Nah, itu bisa kita olah, ya. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu ingin mengikuti bimbingan ini? Mudah saja. Bapak Ibu kan pada kelompok MGMP ataupun kelompok belajar pada tingkat SMP dan SD kan sudah ada, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi tinggal buka Google Chrome dengan mengetik situs ini, ya, situs yang Paspor GTK Belajar ini, dan muncul gambar seperti ini, dan masukkan nomor SIM PKB Bapak dan Ibu. Benar, jangan lupa passwordnya. Secara umum yang saya tahu itu pada huruf besar semua, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ada dalam gambar ini. Kalau Bapak sudah masuk ke seperti yang gambar ini, pilih asesmen kompetensi minimum dan klik selengkapnya, lalu daftar, ya. Senang Bapak Ibu, tidak sulit yang kita ini, ya. Yang penting ada kita ikuti saja arahan dari yang sudah ada, ya. Pilih jadwalnya. Kita sudah dimulai waktu angkatan pertama, ya. Ini sudah berlangsung, saya sudah di angkatan 6. Jadi ini di sana ada jadwalnya, kira-kira yang mana yang bisa Bapak dan Ibu bisa ikuti, meluangkan waktu untuk mengikutinya, ya. Kemudian klik daftar, ya, dan Anda sudah terdaftar. Nanti bisa juga langsung di sana join pada grup di Telegram. Di sana banyak informasi kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya-tanya. Kemudian, ya,
ketika pembelajaran tentu ini ya seperti gambar yang di sini ya, yang ada di sini ya. Kemudian masih tahap yang ini. Nah, nanti mulai belajar di gambar yang seperti ini, gambar yang ketiga ini. Nanti ada klik expand di sana, course kontennya di situ ada. Tentu Bapak harus mengikutinya dari awal, tidak bisa Bapak Ibu mengikutinya secara random, tapi harus berurutan, karena dia tidak mau kalau misalnya Bapak Ibu langsung ke poin ketiga untuk pelajaran, tidak mau, harus dari awal. Kemudian setelah selesai itu semua, nanti muncul yang kolom ini. Karena saya sudah selesai, maka tampilannya seperti ini ya. Pengimbasan ini yang seperti saya lakukan bisa Bapak Ibu buat, bisa juga tidak. Di sana nanti ada 2 yang diberi oleh pemerintah, sertifikat bintiknya dan piagam penghargaan dalam melakukan pengimbasan ini. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat saya yang kurang dipahami. Saya hanya mencoba untuk membuat tautan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.